Hai, ketemu lagi di pelajaran matematika. Untuk materi kali ini adalah bentuk-bentuk pecahan. Masih untuk materi kelas 4 ya. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu kayak apa sih? Nih, kalian pasti pernah lihat gambar seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk pecahan dari persen. Ini 30%. Biasanya untuk diskon baju, diskon celana, dan yang lain-lain ya. Nah, berarti ini ada tulisan 30 dan lambang ini dibaca 30%. Ini adalah jenis pecahan, yaitu pecahan persen ya. Terus ada yang lagi seperti ini nih. Nih, 327, 9 per 10, 339, 9 per 10. Nah, itu termasuk pecahan juga nih. Tapi nama pecahannya apa? Pecahan campuran. Terus ada lagi yang seperti ini nih. Nih, 0,5 di sini. Biasanya di obat-obat tuh ada ya. Tulisan-tulisan angka-angka yang 0,5, 0,2 dan lain-lain. Atau layar HP. Nah, ini 3,2, 3,3, 3,9, 4,4. Nah, sebenarnya ini apa sih? Ini adalah pecahan juga, tapi nama pecahannya yaitu pecahan desimal. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu pecahan biasa. Ini yang kita udah sering bahas ya. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, misalkan ini 2 per 5. Berarti 2 itu adalah pembilang, 5-nya penyebut. Berarti 2 per 5. Bisa juga contoh lain ya, seperti 1 per 2, 3 per 2, dan lain-lain. Itu masuknya pecahan biasa. Oke, lanjut. Nih, ada juga namanya pecahan campuran, seperti yang depan tadi. Nah, pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nih, contohnya ini. Ini dibacanya adalah 2, 1 per 3. Nah, 2 di sini, ini bilangan bulat. Nah, 1 per 3 ini pecahan biasa ya. Berarti pecahan campuran tuh campuran dari bilangan bulat atau bilangan asli atau bilangan biasa itu dengan pecahan. Karena dia bercampur berarti disebut pecahan campuran. Nah, bacanya 2, 1 per 3. Contoh lain, ini berarti bacanya 4, 2 per 7. Atau ini 10, 2 per 5. Nah, ini disebut pecahan campuran. Oke, lanjut lagi. Pecahan desimal. Pecahan yang menggunakan nilai tempat per 10, per 100, dan seterusnya. Kok bisa? Terus kenapa ada ini? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini contohnya 12,5. Masih ingat nilai tempat ya di kelas 2 dan kelas 3. 2 di sini yang di depan koma ini ya, 2 ini nilainya satuan. Nah, kalau yang satu ini nilainya puluhan, masih ingat ya? Nah, tapi karena ada komanya, ini yang menandakan dia itu pecahan desimal, berarti ada yang lebih kecil lagi dari satuan, yaitu ini 5 ini, dia itu memiliki nilai tempat 1/10 atau 1 per 10-nya. Jadi yang awalnya satuan, kan satuan itu 1. Kita bagi lagi jadi 10. Jadi kan makin kecil kan? Nah, makanya ada 1/10. Contoh lagi, misalkan 0,3. 0,3 berarti yang satuan adalah yang 0 nih. 0 ini satuan karena dia depan koma ya. Jadi dia satuannya 0 dan 3 ini 1/10. Berarti 3-nya 1/10 ya. Contoh lagi, misalkan ada 0,25. Berarti 0-nya itu satuan. Terus depan koma kan, depan koma itu pasti yang ini satuan dulu. Nah, di sini 2. 2 di sini adalah 1/10. Karena satunya tadi dibagi 10 kan, jadi 1/10 ya. Terus 5-nya ini jadinya 1/100 kan, habis 1/10 nanti 1/100. Nah, karena ini lagi dibagi 10 lagi, jadi 1/100. Oke, lanjut. Contoh lagi, misalkan ada 0,145, berarti 0-nya ini jelas satuan ya. Koma, ingat di belakang koma itu mulai 1/10, per 100, dan seterusnya. Berarti yang satu ini 1/10. Nah, 4 ini 1/100, dan yang 5 adalah 1/1000. Nah, nanti kalau ada belakangnya lagi ya diteruskan ya.
Oke, kita kenalan dulu pecahan desimalnya seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Yang penting tahu dulu ya, pecahan desimal itu yang bentuknya ada koma-komanya. Oke, lanjut ke persen. Kalau persen itu sebenarnya pecahan yang per 100. Persen itu artinya per 100. Jadi semuanya harus per 100. Contoh. Nah, lambangnya ini ya, kayak ada 0, strap 0 lagi. Nah, ini lambang dari persen. Ini dibaca persen ya. Jadi contohnya ini berarti dibacanya 10%. 10%. Nah, karena dia per 100 berarti artinya kalau di pecahan kayak apa sih? Kalau dia jadi pecahan biasa ini artinya ya 10 per 100. Karena dia persen kan, berarti 10% itu 10 per 100. Contoh lagi, 75%. Artinya ya 75 per 100. Itu ya, gampang ya. Kalau persen, ini biasanya untuk diskon-diskon, itu yang persen-persen. Nah, ini contoh soal, tentukan bentuk pecahan berikut. Misalkan ada beberapa pecahan ini. Kita mulai dari yang ini ya. Ini 13 ada koma 5. Berarti kalau ada koma pasti dia desimal ya. Terus yang ini ya. Ini 2/7. Dia cuma murni 2/7. Berarti dia pasti pecahan biasa. Kalau 8 3/5 karena ada di sini 8 di depannya atau ini bilangan bulat di depannya berarti pecahan pasti pecahan campuran karena dicampur ya. Nah, yang terakhir ini yang paling gampang, ada lambang ini. Lambang apa tadi? Ya benar persen ya. Lambang persen berarti dia pasti ya persen. Oke, begitu saja materi hari ini. Terima kasih. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.